Shalom saudara. Seperti biasa, seperti hamba-hamba Tuhan yang lainnya, berdiri di tempat ini adalah sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Kemarin saya ketemu sama Lala, sama Mami Selvi. Mereka cerita ngobrol di window, mereka khotbah di window. Dan mereka cerita, paling tegang itu kalau diundang khotbah sama Mahanaim. Saya juga merasakan hal yang sama, saudara saya tadi malam gak bisa tidur. Saya cuma tidur 2 jam kayaknya. Saya gak bisa tidur, itu pusing. Gak tahu kenapa, pokoknya stres aja, gak tahu kenapa saudara. Dan lebih stres dari dari kalau kita sidang skripsi saudara, ya kira-kira 3 kali lipat dari itu lah saudara. Bahkan daripada acara Bahtera, saya lebih tegang, lebih takut untuk datang ke Mahanaim. Ini pertama kalinya mungkin saudara. Dan saudara, saya juga pernah ngobrol sama Sasa bilang, aku kalau diundang khotbah sama Mahanaim, aku bisa, maaf kata diare berhari-hari karena saking tegangnya. Saya juga gak tahu saudara kenapa tempat ini begitu mengerikan dan begitu menakutkan. Tapi saudara, saya hari ini saya cuma mau sampaikan pesan Tuhan. Saya jujur saya takut salah banget. Kemarin saya udah kayak Tuhan, aku nyampain apa, aku takut salah Tuhan. Kalau salah di sini itu berasa disidang sama para jenderal-jenderal dan para orang-orang sakti yang jauh lebih sakti 10 kali lipat dari saya. Itu berasa ya kayak udah mau digantung di atas kayu salib saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah digantung di atas kayu salib kemarin. Dan saya bilang Tuhan, saya mau nyampaikan apa? Dan Tuhan seperti bicara dalam hati saya, nak, sampaikan saja pesan Tuhan. Entah itu untuk siapapun, entah itu bagus ataupun jelek, sampaikan saja pesan Tuhan. Dan hari ini saya hanya akan sampaikan pesan Tuhan. Dan saya mau sampaikan pesan Tuhan, sebuah warisan yang diberikan oleh Engkong Yusak. Sebuah warisan yang diberikan oleh Pak Yusak. Beberapa minggu yang lalu kita ada kebaktian di tempat ini, The Legacy. Warisan dari Pak Yusak, Pak Agung, dan Pak Daniel. Dan hari ini saya hanya mau membahas satu bagian kecil dari warisan dari hambanya Yusak yang pernah ditinggalkan oleh setiap kita, yang pernah ditabur oleh kepada setiap kita. Boleh slide-nya? Nah, The Legacy. Saya kasih fotongkong biar saya lebih tenang rasanya khotbah di sini. Saya kasih potongkong biar kayak, saya kan deg-degan banget nih saudara, biar kayaknya rasanya kayak aduh ada engkong yang menemani. Buat yang kangen-kangen, ini bisa sedikit mengobati rasa kangen kita. Oke, next. Nah, ini saudara kemarin waktu kita acara di Mahanaim di gedung yang sana satu lagi, kita kan dibagiin ini ya saudara, warisan-warisan. Nah ini semua warisan komplitnya saudara. Tapi hari ini saya nggak akan bahas semuanya. Saya hanya akan bahas 2 warisan yang menurut saya sangat penting. Yang menurut saya ini perlu untuk diterapkan dalam hidup setiap kita. Next. Warisan itu adalah jujur dengan Tuhan. Saudara, ini adalah kata-kata yang mungkin kita pikir adalah hal yang biasa. Oh ya, kita jujur dengan Tuhan. Oh ya, kalau kata engkau ngajarin kalau kita mau berdosa, kita jujur sama Tuhan. Kalau bahkan kita mau marah sama orang, kita jujur sama Tuhan. Tapi ternyata saudara setelah saya jalani, dan ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari hanya sekedar kita terbuka dengan Tuhan. Bedakan antara terbuka dengan Tuhan dengan jujur dengan Tuhan. Saya kemarin sempat 2 atau 3 kali dimarahin sama Ibu Panglima, sama Miin. Saya dimarahin sama Miin. AL katanya, kamu itu gak bisa jujur sama diri kamu sendiri. Saudara, saya gak ngerti. Bukan saya menolak karena saya gak ngerti. Saya bilang kayak, oh iya ya, saya mau jujur sama diri saya sendiri. Tapi saya gak tahu gimana caranya. Dan waktu saya dimarahin saya cuma simpan dalam hati. Dan saat saya di kamar saya coba merenung. Saya coba tanya Tuhan, saya coba bicara dengan Tuhan. Saya coba bilang Tuhan, aku tuh mau loh buat jujur sama diriku dan jujur sama Tuhan. Nah masalahnya saudara, kalau kita gak bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita gak bisa jujur dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah bisa melihat hati kita yang paling dalam, kalau kita gak pernah bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita gak akan pernah bisa jujur dengan Tuhan. Contohnya apa saudara hari ini? Saya takut untuk menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Dan saya bilang Tuhan, aku tuh takut. Tuhan tolong aku takut.
Itu jujur atau apa? Itu terbuka dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri dan jujur dengan Tuhan, maka kita akan lihat yang paling dalam, kenapa aku sampai takut sih? Oh aku tuh Tuhan, aku tuh takut dilihat jelek sama orang. Oh Tuhan, aku tuh takut dicap orang gak bisa khotbah. Oh Tuhan, aku tuh takut dicap orang saat khotbah. Oh kayaknya kurang diurapi deh. Tuhan, aku tuh takut ditolak. Itu akar dari sebuah ketakutan. Saat saya bilang Tuhan, aku takut, itu terbuka dengan Tuhan. Tapi saat saya bilang Tuhan, aku takut dihina sama orang. Aku takut ditolak sama orang. Aku takut dibilang jelek Tuhan. Aku takut dihakimi Tuhan. Itu baru jujur dengan Tuhan. Dan saudara, seringkali bahkan hati kita sendiri itu membohongi diri kita sendiri. Bahkan kita sendiri tertipu dengan hati kita sendiri. Kita nggak tahu, kita cuma bilang Tuhan aku takut. Kenapa takut? Ya Tuhan dilihat yang lain, dilihat orang-orang sakti. Dilihat orang-orang hebat, aku takut. Tapi sebenarnya di akar yang paling dalam, sebenarnya ada kejujuran yang harus kita buka di hadapan Tuhan. Ngerti ya saudara? Bedakan antara terbuka dengan Tuhan, dengan jujur dengan Tuhan. Nah banyak orang gak berani jujur dengan Tuhan. Kenapa? Karena kejujuran itu menyakitkan. Saat saya mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku tuh takut ditolak. Aku tuh takut untuk dihakimi. Aku tuh takut Tuhan untuk dinilai jelek. Aku takut Tuhan. Dan itu menyakitkan dan itu tidak enak buat daging kita. Tapi sekali lagi kejujuran itulah yang akan menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Banyak orang tersesat dalam dirinya sendiri. Tapi mari belajar. Karena sejujurnya saya menyampaikan pesan ini bukan karena saya jauh lebih mengerti dari saudara. Tapi karena saya baru mengalami itu. Dan karena saya baru belajar, kalau saudara sudah belajar sering dan sudah belajar tentang ini dari lama, bersyukurlah. Tapi izinkan saya menyampaikan versi saya. Karena saya baru belajar. Maafkan saya yang baru belajar. Maafkan saya yang baru tahu. Maafkan saya yang baru bisa jujur dengan diri saya sendiri, yang mungkin bahkan belum sepenuhnya. Tapi I'm trying. Saya mencoba dan saya mau untuk bisa jujur dengan diri saya sendiri dan dengan Tuhan. Nah saudara, saya mau kasih contoh. Kenapa sih kita harus jujur sama Tuhan? Saya ngelihat video di TikTok saudara. Saya lihat video di TikTok. Makanya nanti pas lagi acara tanggal 17 jangan lupa ikut workshop sosial media. Saya lihat video di TikTok. Jadi ada video seperti ini. Dia bilang seperti ini. Hati kita itu seperti kertas. Hati kita seperti kertas. Dan setiap kali ada ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita. Ada hal-hal yang menyakiti hati kita. Itu seperti hati kita itu diremas. Seperti kertas ini tuh mulai diremas. Saat ada orang ngomong, khotbah kamu tuh jelek. Dan itu meremas sedikit. Dan ada orang lagi yang ngomong, kamu tahu gak sih saudara-saudara kamu itu jauh lebih baik dari kamu. Dan itu meremas hati saya. Dan ada orang lagi yang bilang, tahu gak sih hidup kamu tuh gak berguna loh. Ngapain kamu? Gak berguna banget. Dan itu mulai meremas sedikit. Tahu gak sih kamu tuh apa sih? Kamu tuh cuma bisa ngomong doang. Dan itu meremas lagi. Dan seringkali ada sangat banyak hal yang menggoreskan dan melukai hati kita. Tapi saudara, seringkali sekali lagi kita gak bisa jujur di hadapan Tuhan. Kita cuma bilang terbuka, mungkin pertama bahkan ada beberapa orang yang akan menyumputkan dan berkata Tuhan aku baik-baik aja kok. Aku gak kenapa-napa. Tapi ada orang kedua yang akan bilang Tuhan aku sakit nih Tuhan. Tapi selesai sampai sana. Cuma mengangkat ini, Tuhan ini aku sakit, that's it. Tapi saudara, ada orang-orang yang berani membuka itu di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang jujur. Yang berani membuka sakit gak sakit. Dia harus melihat lagi goresan demi goresan. Dia harus melihat lagi setiap remukan demi peremukan. Tapi sekali lagi saat kita jujur sama Tuhan, Tuhan, ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan. Aku tuh sakit di sini Tuhan. Nih di sini Tuhan ini menyinggung aku. Di sini Tuhan aku merasa tertolak. Di sini Tuhan aku merasa aku ini orang yang gak berguna. Dan itu kita buka di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan bisa beracara. Saat kita cuma kekepin terus hati kita. Kita berkata Tuhan, gak Tuhan. Aku gak apa-apa. Atau bahkan kita coba bilang aku marah Tuhan, that's it. Atau bahkan kita bilang Tuhan aku kecewa Tuhan, that's it. Kita gak pernah berani buka sampai ke yang akar yang paling dalam.
sebenarnya ada apa sih di hati kita? Kenapa saudara? Orang yang gak pernah berani jujur dengan dirinya dan jujur dengan Tuhan. Salah satu indikatornya adalah tidak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena saat orang lain mulai menunjuk tuh loh, kamu tuh luka di pojok kanan. Kita gak berani, kita simpan. Dan kita bilang aku gak mau dikoreksi. Kita bilang enggak kok, dengan semua alibi kita akan menutupi. Dengan semua alibi kita akan berkata enggak kok. Aku melakukan ini karena Tuhan. Aku marah karena ada sesuatu yang saya tahu ini enggak pas dan sebagainya. Ada sangat banyak alibi. Tapi orang yang berani jujur dengan dirinya dan berani jujur dengan Tuhan adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah menolak yang namanya koreksi ataupun teguran dari orang lain. Saudara, satu hari saya punya engkong yang hebat, engkong yang luar biasa. Dan satu hari engkong saya papa saya kan masuk penjara. Papa saya masuk penjara dan setiap kali papa saya butuh uang, engkong saya akan transfer. Dan satu kali saya masih ingat betul. Waktu itu lagi doa HT dan Mamiin itu marahin engkong. Papa tuh gak boleh transfer uang terus ke Samuel. Papa tuh gak boleh, itu namanya tidak mendewasakan, itu gak boleh Pak. Dan kemudian engkong saya melihat tatapan mata engkong saya. Hari itu saya pikir engkong saya akan membela diri. Dan berkata, tapi firman Tuhan berkata bahwa seorang orang tua harus bertanggung jawab atas anaknya. Dan saya pun yakin kalau engkong saya hari itu membela diri, akan ada 1.000 orang yang berdiri buat engkong saya. Akan berdiri di pihak Pak Yusak dan membela Pak Yusak. Tapi hari itu saya ingat betul jawaban engkong saya. Engkong saya bilang, aku gak ngerti. Tapi kalau aku salah, Tuhan paksa aku supaya tidak melakukan lagi. Berhentikan, buat berkatku berhenti Tuhan. Supaya aku gak bisa ngasih lagi ke Samuel. Saudara bayangkan, kalau saudara ditegur sama Ibu Iin ya, saudara gak pernah lihat Ibu Iin ingusan kan. Saudara gak pernah ngerawat Ibu Iin dari kecil kan, kita gak tahu. Tapi engkong, papahnya yang merawat dari kecil, ditegur sama anaknya sendiri. Dan di titik itu, dia pun gak melawan, dia pun gak membela diri, gak membawa dengan semua alibi. Tapi dia malah berkata, Tuhan, kalau aku memang salah, berhentikan berkatku, supaya aku gak bisa kasih lagi ke Samuel. Dan saudara, hari itu saya menjadi saksinya. Waktu itu kami lagi pergi ke ATM dan saat engkong di ATM, engkong lihat rekening saldo engkong. Dan saat engkong lihat cuma ada sedikit saudara. Saya masih ingat hari itu, bahkan untuk bayar listrik aja seret. Bahkan untuk bayar air di rumah aja susah. Itu pertama kali sepanjang hidup saya melihat engkong saya pas-pasan. Dan hari itu saudara, dengan sangat rendah hatinya dan dengan sangat santainya engkong saya ambil kartunya dan engkong bilang, tuh kan mamimu bener lagi. Dan saudara, hari itu engkong saya gak kesel, saya yang kesel saudara. Saya yang kesel, kenapa Mamiin udah seperti itu, bener terus. Udah nyebelinnya kayak begitu, tapi kenapa bener terus? Kenapa dibelain terus sama Tuhan? Dan engkong saya cuma dengan senyum dan berkata, mamimu bener lagi. Ternyata memang gak boleh sama Tuhan. Saudara, lihat kejujuran hatinya. Saat ada orang yang mengkoreksi, dia akan berkata, Tuhan kalau aku salah, tunjukin. Karena motivasi hatinya bukan untuk membenarkan dirinya, tapi sikap hatinya adalah untuk Tuhan luruskan yang salah. Biar semua yang salah ini, aku mau kembali ke jalurmu Tuhan. Aku mau kembali ke jalurmu. Saudara, bisakah kita jujur dengan hati kita? Kita jujur dengan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, belajar jujur dengan Tuhan. Dan kalau saudara bilang, ya tapi kan ini kertas kalau udah diul-ul, toh gak akan bisa kembali, toh gak akan bisa balik seperti awal lagi. Saudara, jangan salah. Tuhan kita punya setrikaan. Tuhan kita punya setrikaan. Tuhan bisa nyetrika lagi dan lurusin lagi dan beresin lagi hati kita. Dan kalau Tuhan bilang udah terlalu parah, apa susahnya sih buat Tuhan mengganti dengan hati yang baru?
Bukankah Yesaya tulis, aku memberikan engkau hati yang baru. Hai Mil. Ada setrikaan. Saudara, Tuhan kita bukan Iron Man, tapi Tuhan kita punya setrikaan yang bisa membereskan dan meluruskan hati kita. Saudara, jangan pernah takut untuk membuka hati kita ke Tuhan. Kalau kita hanya kekepin hati kita, gimana caranya Tuhan mau beresin? Kalau kita remes-remes hati kita terus, kita sumputin dari Tuhan, gimana caranya Tuhan mau beresin hati kita? Satu-satunya cara adalah kita buka, Tuhan, ini Tuhan, hatiku. Kita gak berkuasa untuk membereskan hati kita kok. Tapi Tuhan punya kuasa untuk membereskan hati kita. Dan itulah saat kita datang ke Tuhan, Tuhan kita buka hati kita. Kita buka hati kita. Dan Tuhanlah yang akan menyetrika hati kita satu persatu. Nah saudara, banyak orang bilang, waktu akan menyembuhkan. Oh saat kita terluka, saat kita sakit hati, waktu akan menyembuhkan. Saya bilang bohong besar saudara. Waktu tidak pernah menyembuhkan. Waktu hanya meredakan yang meluap-luap. Dan waktu hanya menimbun yang seakan-akan kita mau buang jauh-jauh. Tapi waktu tidak pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan apa? Keberanian kita untuk melihat hati kita, jujur dengan hati kita. Dan kita berani untuk deal dengan hati kita. Boleh next slide. Salah satu contoh dalam firman Tuhan, orang yang tidak pernah bisa jujur dengan hatinya adalah siapa? Saul. Ada Saul, ada Kain, ada Ayub nanti. Saudara, Saul adalah orang yang tidak pernah bisa jujur dengan hatinya. Dari awal, dia adalah orang yang setiap kali dia bukan jadi orang yang nomor satu, dia akan marah. Setiap kali dia ditolak oleh orang lain, dia akan marah. Dari awal waktu saat Daud mulai mengalahkan Goliat, mulai berperang dengan sangat hebat. Dan orang mulai bernyanyi-nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, hatinya panas. Dan kalau saudara pikir mendapatkan apa yang saudara inginkan itu menyembuhkan, itu juga salah besar. Karena ternyata Saul mendapatkan kedudukan seorang raja, tapi itu tidak pernah menyembuhkan hatinya. Bahkan Saul sampai akhir saat dia ditolak Tuhan. Apa yang dia katakan, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua. Saudara bayangkan, Saul sudah jadi orang pertama di Israel. Saul sudah menerima yang namanya penghormatan yang paling tertinggi di Israel. Saul sudah menerima yang namanya orang yang paling dihormati di Israel. Seakan-akan jiwanya sudah menemukan apa yang dia inginkan. Tapi toh ternyata itu tidak menyembuhkan yang paling dalam dari hatinya. Sampai akhir dia ditolak Tuhan karena apa? Dia tidak bisa menunggu Samuel. Takut ditolak oleh bangsa Israel. Takut ditolak oleh bangsanya. Dan kemudian Tuhan akhirnya menolak dia. Dan pun di akhir-akhir hidupnya saat Tuhan sudah menolak dia. Luka yang lama yang dari awal tidak pernah dibereskan. Kehausan jiwanya yang dari awal tidak pernah dia bisa bereskan. Dia berkata, tunjukkanlah juga hormatmu. Bayangkan, Tuhan meninggalkan dia. Dia bilang, aku tahu Tuhan ninggalin, tapi ya udah itu biarin. Yang penting sekarang tunjukkan hormatmu. Jangan buat aku merasa ditolak. Jangan buat aku merasa direndahkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa bereskan hatinya. Saudara, banyak orang tidak bisa jujur dengan hatinya. Dan saudara pikir semua berjalan baik-baik saja. Well, satu titik. Itu hanya akan menjadi bom waktu yang sangat besar. Karena waktu tidak pernah menyembuhkan. Apa yang engkau dapatkan, jika engkau bahkan mendapatkan apa yang engkau inginkan, itu pun tidak pernah bisa menyembuhkan. Ada satu lagi Ayub saudara. Tapi saudara, nanti kita bahas tentang Ayub. Tapi saudara sejujurnya, saya pun melihat hidup saya. Satu hari saya lagi di kamar. Dan kemudian ada di luar ada Bevis, ada yang lain, ada orang-orang lagi pada ngobrol. Dan saya nggak tahu kenapa, saya terbiasa untuk kalau udah di kamar, saya nggak akan mau keluar kamar, terutama kalau ada banyak orang di luar. Saya malas buat ngobrol, saya malas buat kayak ketemu orang dan sebagainya. Terutama kalau udah ada Bevis, ada yang lain.
Dan satu titik saya lagi di kamar, saya lagi baca Alkitab. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, El, kamu gak mau keluar tah? Dan saya bilang dengan santainya, saya bilang, enggak Tuhan, aku malas keluar, udah ada banyak orang. Dan Tuhan kayak tanya lagi, dulu lagi seru ngobrol, lagi seru cerita-cerita, hai, teriak-teriak, ketawa-ketawa. Dan Tuhan sempat tanya lagi, El, kamu gak mau keluar, kenapa? Dan saya tahu pertanyaan Tuhan, itu mengarah pada hati saya yang paling dalam. Bukan hanya sekedar sebuah kemalasan. Bukan hanya sekedar sebuah rasa malas untuk keluar kamar. Tapi disitulah tiba-tiba hal sederhana seperti itu. Tiba-tiba Tuhan singkapkan, El, saya tiba-tiba berusaha untuk jujur dengan hati saya. Ternyata saudara, saya punya trauma. Yang namanya saya trauma dengan yang namanya persaingan. Dan akhirnya itu membuat saya setiap kali ada satu bidang, satu tempat, satu pelayanan bahkan dengan koko saya. Dengan orang-orang yang saya cintai, saya akan berkata enggak usah deh. Lebih baik aku enggak. Kenapa? Karena saya merasa saya ternyata punya trauma. Dari sehari itu saya mulai melihat. Saya mulai mengingat saudara dulu, waktu saya masih kuliah, koko saya juga kuliah. Dan hari itu kami tanpa kami sadari, kami bersaing dalam pendidikan dan akademis kami. Kami kuliah dan saya tahu hari itu saya menang. Hari itu koko saya seolah-olah seperti lebih bodoh dan lebih kurang pintar. Berkali-kali gak naik kelas. Tapi di situ ternyata menggoreskan luka di hati saya. Sampai satu kali waktu koko saya, kami mau kuliah bareng-bareng. Dan hari itu kami harus memilih universitas. Dan saat itu koko saya memilih untuk saya gak mau satu universitas sama AL. Dan hari itu saudara, saya sampai mengemis sama koko saya bilang, Bev tolong please. Kita satu universitas aja, kita satu kampus aja, kenapa? Supaya aku bisa tolong kamu, supaya aku bisa bantu kamu, supaya aku bisa ngerjain PR kamu, supaya aku gak perlu 2 kali ngerjain PR, karena saya tahu meskipun nanti dia kuliah di tempat lain, PR-nya pun akan saya kerjain. Dan saya bilang saya bilang koko saya, Bev please, kita satu universitas aja. Dan koko saya gak mau, pokoknya saya mau universitas yang berbeda. Dan akhirnya koko saya memilih universitas yang susah. Dan saya memilih universitas yang gampang. Dan saya bilang kebalik Bev, harusnya kamu universitas ini, saya universitas yang susah. Gak mau pokoknya, saya harus bisa lebih dari kamu. Ya udah terserah. Saya bilang terserah, tapi sejujurnya saudara. Dan meskipun ujungnya lagi ujian, dia telepon saya. Lagi ujian saudara, saya gak ngerti gimana caranya. Lagi ujian dia bisa telepon saya, El difotoin soalnya. El ini jawabannya apa? Di rumah saya ngerjain saudara. Ujungnya tetap seperti itu. Tapi saudara, saya masih ingat waktu itu bahkan mau acara Bahtera. Tiba-tiba koko saya lagi ujian, lagi ulangan akhir. Difotoin, dikirimin ke saya. Saya nggak tahu jawabannya, saya mencoba untuk kerjain, saya nggak tahu jawabannya. Itu saudara, satu ruangan nari, kita semua sibuk ngerjain ujiannya Bevis. Sibuk semuanya sebelum nari. Dan saudara, tapi sejujurnya tanpa saya sadar, itu menggoreskan luka. Saya berpikir gini, oh kalau misalnya aku bersaing, dan aku lebih atau aku menang dari antara orang itu. Ternyata orang itu justru akan menolak aku. Ternyata orang itu justru akan memilih untuk tidak bersamaku. Untuk menolak aku, dan itu membuat saya kayak, tapi dia orang yang saya cintai. Dan itu menggoreskan luka dalam hati saya. Bukan hanya itu, kalau kita menang kita happy. Tapi kalau kita kalah, lebih sakit hati lagi. Dan jadi saya pikir akhirnya kayak, kalau saya menang, saya ditolak. Kalau saya kalah, saya marah. Karena sejujurnya banyak hal dalam hidup ini yang saya juga kalah dengan koko saya. Kalau misalnya khotbah, saya kesel saudara. Doi itu sering ngambil khotbah saya. Kalau saya udah khotbah, nanti begitu turun dari mimbar, El minta ayatnya yang tadi. Kenapa gak difoto aja pas lagi tadi khotbah gitu, gak mau minta ayat yang tadi. Nanti minggu depannya dia khotbahin di Mahanaim, dia khotbahin di tempat lain, dan sangat dahsyat, lebih dahsyat dari originalnya. Saudara, sejak kapan KW lebih bagus daripada originalnya? Saya udah ibaratnya gini, saya dapat rema dari Tuhan. Saya merasa rema saya wow. Saudara tahu ya rasanya kalau dapat rema dari Tuhan, betapa itu adalah sebuah emas yang luar biasa. Wah, itu luar biasa. Dan saya bilang, Bev, kalau kamu pakai khotbahku, ya udah nggak apa-apa, asal jangan setelah itu aku khotbah lagi. Sebelnya adalah kadang-kadang dia nggak peduli. Mau kita kalau lagi bahtera, kita lagi khotbah barengan dan tiba-tiba dia khotbah duluan.
Ya kan aku khotbah duluan katanya. Kamu bisa apa? Ya aku gak bisa apa-apa. Tapi saudara, seringkali saya sebel gitu. Saya kalah. Dan sejujurnya tanpa saya sadar, itu menggoreskan luka. Dan saya takut untuk yang namanya bersaing. Saya akan menghindari yang namanya persaingan. Saya akan dulu saya gemar bersaing. Joshua saya saingin, wah siapa saingin? Kenyataannya saya kalah terus. Kenyataannya soal tentara saya kalah. Soal ini saya kalah. Soal khotbah saya kalah. Kenyataannya saya kalah terus. Akhirnya saya capek saudara. Saya trauma dengan yang namanya persaingan. Dan setiap kali saya harus ada di satu tempat bersama dengan koko saya kalah aura saudara. Koko saya begitu ganteng, begitu luar biasa. Saya kalah aura saudara, saya kalah lucu sama koko saya tuh jayus banget. Saya bahkan kalau ikut bahasa itu takut saya ngelucu dan saya gak lucu saudara. Dan kemudian setiap kali saya jadi takut saudara. Saya memilih untuk mundur. Saya memilih untuk enggak lah, biarkan saja. Karena kenapa? Dia orang yang saya cintai. Saya kalah, saya sedih. Saya menang, saya juga sedih. Karena saya ditolak sama orang yang saya cintai. Kira saya bilang, udahlah Tuhan. Tapi di situ Tuhan bilang, nak, kamu harus bereskan. Kamu harus bereskan. Kenapa? Karena kejujuran. Saat kita tahu, di situ saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya nangis saudara. Tapi di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau bukakan lagi dan lagi. Dan saat kita berani jujur, menyakitkan gak menyakitkan, memalukan gak memalukan. Saya malu kok saudara. Saya malu harus kalah sama koko saya. Saya malu harus kalah dengan saudara saya. Tapi saat kita jujur, Tuhan, aku tuh malu. Aku tuh kalah Tuhan. Aku tuh sakit Tuhan. Disitulah Tuhan akan mulai beracara. Next, Ayub. Saudara, kita tahu Ayub, cerita Ayub. Ayub adalah orang yang hari itu Tuhan izinkan saat ada iblis yang mulai mendakwa. Dan Tuhan izinkan terjadi malapetaka yang sangat dahsyat dalam hidup Ayub. Tapi saudara, pernahkah saudara tahu bahwa ternyata di akhir hidupnya, di akhir pasal, Tuhan tuh marah sama Ayub. Bahkan Tuhan menantang Ayub. Kenapa? Karena Ayub adalah orang yang tidak pernah bisa jujur dengan hatinya. Ayub adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Karena kenapa? Dia merasa saleh. Dia merasa aku nih orang benar. Bahkan di beberapa pasal tertulis Ayub berkata aku tidak salah. Ayub membenarkan dirinya. Bahkan tertulis sekali lagi Ayub membenarkan dirinya. Dan saudara, di Ayub 40 ayat 1 yang kedua, Tuhan menantang Ayub. Kita baca bareng-bareng ya saudara. Ayat 1 dan 2 aja. 1, 2, 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Saudara, hari itu Tuhan nantangin Ayub. Tuhan bilang, kalau dalam bahasa Inggrisnya Tuhan bilang face me like a man. Tuhan bilang, nak, kamu udah bukan anak-anak lagi. Kamu sudah cukup dewasa. Face me like a man. Jawab aku, hadapi aku sebagai seorang laki-laki yang dewasa. Bukan sebagai anak-anak lagi. Jawab aku sebagai seorang laki-laki yang dewasa. Kenapa? Karena Ayub ternyata tidak pernah bisa jujur dengan hatinya. Dan kalau kita baca di ayat yang keempatnya, saya lupa tulis di situ saudara. Ayat yang ketiganya terus seperti ini. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Orang yang tidak bisa jujur dengan hatinya dan tidak bisa jujur dengan Tuhan akan selalu mempersalahkan Tuhan, akan selalu mempersalahkan orang lain, akan selalu mempersalahkan keadaan, akan selalu bilang aku ini gak salah, aku ini gak salah. Dan ya mungkin kau punya alibi, dan ya mungkin engkau punya pembenaran dirimu. Tapi dalam dasar hatimu yang paling dalam, sebenarnya akarnya adalah hatimu sendiri yang sakit. Hatimu sendiri yang luka, yang tidak pernah bisa jujur dengan hatimu. Dan tertulis di situ, Tuhan bilang, apakah engkau mau mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dan yang menarik di ayat yang ke-6, tertulis, luapkanlah marahmu yang bergelora. Tuhan bahkan ngomong loh, Ayub kamu tuh marah, tapi kamu gak sadar. Ayub, kamu tuh marah sama aku, tapi kenapa sih kamu gak bisa jujur? Sampai Tuhan bilang luapin aja, marah bilang marah, kecewa bilang kecewa.
kelahiranku. Sebab semuanya ini sia-sia. Ternyata semuanya ini di hadapan Allah tidak ada artinya. Dia bungkus dengan kata-kata yang indah. Dan satu titik Tuhan kesel. Satu titik. Tapi Tuhan baru ngomong di ayat yang ke-40. Tuhan bilang, luapkanlah marahmu yang bergelora. Marah bilang marah. Kecewa bilang kecewa. Gak usah cari alibi. Gak usah kambing dombain orang lain. Kambing dombain orang lain. Kambing hitamin orang lain. Gak usah pakai orang lain buat bilang, aku tuh marah karena dia. Oh, aku tuh marah sama Tuhan. Aku gak marah sih sebenarnya sama Tuhan. Cuma aku gak cocok dengan cara kerja Mahanaim. Aku tuh gak marah sama Tuhan. Cuma aku gak cocok dengan cara ibuin. Kalau misalnya khotbah galak banget. Nah saudara, seringkali itu menjadi alibi kita. Padahal dalam hati kita yang paling dalam. Mungkin sesimpel kita gak pernah disapa sama Buin. Mungkin sesimpel kita gak pernah dihargai dan merasa dipentingkan. Sesimpel itu mungkin. Tuhan bilang marah. Jujur nak, jujur. Dan saat kita bilang mungkin, aku gak bahtera lagi karena aku tuh diomongin orang. Orang ngomongin bahtera sesat, saudara tahu gak sih? Saya tuh pernah 3 kali saudara, saya ketemu orang. 3 kali ketemu orang, lagi ketemu orang, baru duduk saudara, saya belum mengucap satu kata pun. Ditanyain, kamu siapanya Bu Iin? Orangnya gak kenal saya saudara. Gak kenal siapa-siapa, gak kenal saya tuh siapa, saya cuma duduk, saya sampai bingung. Saya pikir di belakang saya ada orang lagi deklarasi. Saya bahkan gak pakai batik profetik, saya gak pakai baju profetik saudara, saya pakai baju polos. Saya cuma lagi duduk dengan manis. Kamu siapanya Bu Iin? Saya bilang, apakah cara duduk saya mencerminkan bahtera? Apakah cara saya meletakkan sebongkah lemak ini mencerminkan bahtera? Dan kemudian orang itu bilang, saya anaknya Bu Iin. Terus kenapa? Saya bilang gitu. Oh iya gak apa-apa katanya gitu. Tapi saudara saya bingung. Kenapa bahtera itu begitu terkenal di luar sana. Tapi saudara seringkali ini DNA kita tuh gak bisa hilang loh saudara. DNA kita tuh gak bisa hilang. Kita mau kemanapun. Kalau saudara khotbah udah jangan ditanya. Kalau udah khotbah udah kelihatan pasti warnanya warna bahtera banget. Tapi seringkali kita tuh berusaha menyangkali keluarga kita saudara. Kita seringkali berusaha menyangkali identitas kita. Meskipun saya gak berusaha menyangkali. Saya mengakui kok, cuma saya tidak menunjukkan aja. Saya gak perlu kan, saya teriak-teriak, wah saya bahtera, shalom, saya bahtera. Gitu kan saya gak butuh juga. Tapi saudara seringkali. Saat kita bilang, bahtera itu dipandang sesat sama orang lain, makanya aku gak ke bahtera lagi. Padahal itu cuma alibi doang. Jangan-jangan di hatimu yang paling dalam, sesimpel engkau kecewa saat mungkin ada tarian dan engkau gak diundang untuk deklarasi. Sesimpel mungkin saat ada kebaktian dan engkau udah apply untuk ikut kebaktian dan engkau tidak diindahkan untuk bisa ikut kebaktian. Dan engkau mengalibikan, gak lah aku udah gak cocok, pengajarannya sudah berbeda. Saudara, mari kita jujur dengan hati kita. Apa sih yang paling dalam? Next slide. Dan inilah kalau kita mau tanya gimana sih caranya supaya kita bisa kenal dengan diri kita, jujur dengan hati kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Next. Di bahasa The Message-nya tertulis seperti ini. Then Jesus went to work on his disciple. Anyone who intends to come with me, semua orang yang mau datang denganku, has to let me lead. Harus membiarkan aku memimpin. You are not in the driver's seat. Kita ini enggak di kursi kemudi, kita gak di kursi supir. I am kata Tuhan. Tuhanlah yang nyetir hidup kita. Don't run from suffering. Jangan lari dari penderitaan. Embrace it. Nikmati itu. Follow me and I will show you how. Ikuti aku dan aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Self-help is no help at all. Cara kita membantu diri kita sendiri, menolong kita sendiri, usaha kita menolong diri kita sendiri, itu gak membantu apapun saudara. Dan Tuhan bilang, self-sacrifice is the way, my way kata Tuhan. Self-sacrifice is the way. Saat kita meletakkan hidup kita, is the way, my way to finding yourself, your true self, kata Tuhan. Saudara banyak kita
mencoba untuk membantu diri kita sendiri. Oh ya, aku bisa menemukan kok dengan cara apa? Aku menemukan kesenangan di luar sana. Oh, dengan cara apa? Aku berkumpul dengan orang-orang yang juga sama sakit hatinya. Aku berkumpul dengan orang-orang yang juga sama menggibah-gibahkan. Tapi kemudian Tuhan berkata, "Nak, self-help is no help at all." Caramu menolong dirimu sendiri dengan kekuatanmu tidak membantu apapun. Self-sacrifice is the way. Saat kita mengorbankan diri kita, bukan lagi orang lain yang mengorbankan kita, tapi kita sendiri willing, kita sendiri yang dengan rela hati meletakkan hidup kita di altar Tuhan. Saat hari itu Ishak dibawa sama Abraham dan dia self-sacrifice. Dan dia berkata, "Hidup ini kuletakkan pada mezbamu ya Tuhan." Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way. Saudara, terakhir kemarin waktu di Bandung saya kita ngobrol-ngobrol sama Bu Iin, kita ngobrol-ngobrol. Dan saudara, sampai satu titik kita bicara, kita ngobrol, kita diskusi, apa sih yang bikin Tuhan itu jatuh cinta banget sama engkau? Apa sih yang bisa bikin Tuhan itu sangat cinta sama hambanya Yusak? Dan kita sampai pada sebuah kesimpulan. Bu Iin bicara, engkau itu adalah orang yang tidak pernah pegangin apapun dalam hidupnya. Engkau tidak pernah pegangin apapun dalam hidupnya lebih dari yang engkau pegang Tuhan. Name it. Sebut saja semua yang saudara bisa sebut, keluarga. Saat hari itu mamanya sendiri meninggal dan engkau sedang ada dalam pelayanan. Engkau relakan dan engkau lepaskan begitu saja. Saat hari itu calon istrinya emak yang waktu itu masih jadi pacarnya meninggal di rumah sakit Elizabeth Semarang kalau nggak salah. Dan hari itu emak meninggal, udah dibawa ke kamar jenazah. Dan dengan santainya engkau bilang, engkau datang, bangun. Dan bangun. Engkau relakan begitu saja. Hari itu engkau pernah melewati anaknya. Yang pertama, Mamiin, yang pernah sakit meningitis. Dan hari itu engkau pun relakan, engkau lepaskan. Bapak Raja yang pernah gak ada empedunya ya kalau gak salah. Lahir tanpa empedu. Dan engkau pun lepaskan. Gak ada apapun yang dipegangi begitu erat dalam tangannya. Bahkan nama baiknya jangan tanya. Berapa kali beliau khotbah. Dan saat di atas mimbar Tuhan bilang, "Turun nak, turun." Dihujat orang bahkan sampai hari matinya engkau gak tahu apa maksud Tuhan menyuruh engkau turun dari mimbar. Dihujat orang, dibilangin kalau khotbah, kalau ada KKR jangan ngundang Pak Yusak lagi. Ntar dia akan mengacaukan KKR-mu, udah capek-capek dibikinin KKR, malah dikacauin. Gak peduli tuh engkau, dilepas. Gengsinya dilepas, egonya dilepas, dibilang sesat sama seluruh Indonesia, dilepas. Bahkan sampai satu titik, bahkan saat engkau sudah punya dokter gigi yang sudah settle, Tuhan bilang, "Nah, lepaskan." Dilepas. Bahkan sampai satu titik engkau jadi hamba Tuhan yang sudah di puncak tertinggi. Semua orang kenal engkau, jadwalnya sudah 2 tahun ke depan. Dan Tuhan bilang, "Nak, berhenti dan duduk di bawah kakiku." Dilepas sama engkau. Dan saya masih ingat satu hari waktu engkau kecelakaan. Engkau punya mobil Mercy kecelakaan, mama saya meninggal. Dan hari itu di rumah sakit, engkau datangi oleh satu orang. Dan orang itu datang saat di lorong rumah sakit. Orang itu dengar suara Tuhan bilang, "Nak, belikan mobil baru, kendaraan baru untuk hambaku Yusak." Dan saat orang itu masuk ke dalam kamar, saya mendengar pembicaraannya dan hari itu orang itu bilang, "Pak, saya disuruh Tuhan untuk membelikan kendaraan baru." Dan kemudian orang itu tanya, "Bapak mau kendaraan apa? Bapak mau mobil apa?" Saya yakin saudara, kalau hari itu engkau saya jawab Lamborghini gitu ya, pasti dikasih kok. Saya yakin saudara, saya sedih juga kenapa engkau gak jawab itu kan, kalau sudah gitu kan saya juga bisa menikmati. Tapi saudara, kalau engkau hari itu jawab, "Aku mau limusin," saya yakin engkau pasti dikasih kok. Tapi hari itu jawaban engkau sederhana, engkau bilang, "Kamu tanya Tuhan sendiri, apa yang perlu saya pakai? Kalau Tuhan suruh aku pakai motor, aku akan pakai motor. Kalau Tuhan suruh aku pakai becak, aku akan pakai becak. Kalau Tuhan suruh aku pakai angkot, aku akan naik angkot." Seorang hamba Tuhan yang sudah sangat tinggi dan dipandang oleh semua orang. Hari itu berkata, "Aku lepaskan egoku, aku lepaskan gengsiku.
Bahkan kalaupun aku harus direndahkan serendah-rendahnya, it's nothing. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku memiliki Tuhan. Apa itu? Self-sacrifice. Dan saat itulah, saat tidak ada satupun yang dipegang di tanganmu, bahkan egomu, kau gak bisa sakit hati saudara. Kalau udah gak ada ego yang kau perjuangkan, kalau udah gak ada ego yang kau pertahankan, kau gak bisa sakit hati. Kalau udah gak ada kesombongan yang kau pegang, engkau gak akan malu kalau kau kalah. Kalau udah gak ada keakuan yang kau pegang, engkau gak akan malu kalau kau khotbah jelek. Kenapa? Karena semuanya dilepas. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku lakukan. Dan yang terakhir, itulah warisan engkau. Pengabdian mengubah segalanya. Pengabdian mengubah segalanya. Saat engkau mengabdi, saat engkau berkata, aku mengabdi pada Tuhan. Dan itulah harusnya kita meletakkan semuanya. Banyak orang memutarbalikkan yang namanya pelayanan, saudara. Banyak orang membalik-balikan yang namanya pelayanan. Pelayanan itu kita memberi, bukan kita menerima. Tapi banyak orang mendefinisikan pelayanan sebagai aku menerima apa yang aku dapatkan. Pelayanan sejatinya, pada dasarnya di awal mula Tuhan menciptakan pelayanan. Pelayanan is self-sacrifice, mengorbankan segalanya, mengorbankan semuanya untuk Tuhan. Seorang hambanya bernama Catherine Kuhlman pernah bicara seperti ini. Banyak orang tanya, kenapa aku bisa mendapatkan pengurapan yang sedahsyat ini? Dan banyak anak-anak muda mau untuk mendapatkan pengurapan sepertiku. Saya baru baca bukunya kemarin, dahsyat banget saudara. Jadi ada ceritanya satu hari dia lagi khotbah. Dan saat dia turun, dia takut sama eskalator. Beliau takut sama eskalator, jadi dia harus muter. Dia melewati dapur saudara. Dan di dapur itu ada 24 chef yang lagi masak. Setelah dia selesai khotbah, kebaktian sudah selesai, dia lewat dapur. Tiba-tiba kelontang semuanya. Sendok garpu berjatuhan, panci semua berjatuhan. Kenapa? Semuanya rebah saudara. Dan kemudian dia cuma noleh ke belakang dan dia ketawa. Dia bilang, emang Tuhan tuh kalau ngelucu-lucu ya. Katanya gitu saudara. Tapi kemudian ditanyain sama orang-orang, kok kamu bisa sih punya pengurapan seperti itu? Dia cuma jawab, banyak orang mau memiliki pengurapan seperti aku. Tapi banyak orang gak mau bayar harganya. Dan dia bilang, Tuhan tidak buka penawaran. Banyak orang nawar sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini tapi ini jangan ya Tuhan. Tuhan, aku berikan uang tapi keluarga jangan ya Tuhan. Tuhan, aku berikan waktu tapi pekerjaanku jangan ya Tuhan. Dan banyak orang nawar sama Tuhan. Dan Katrin Kuhlman bilang, tapi Tuhan tidak pernah buka penawaran. Dia punya harga fixed cost, harga yang mutlak. Dan harganya apa? Seluruh hidup kita. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar. Dan dia bilang jangan pernah pisahkan kehidupan pelayanan dengan kehidupan pribadi. Banyak hamba Tuhan, begitu selesai khotbah dia lepas topengnya, dia lepas jubahnya dan jadi orang biasa. Begitu naik mimbar dia jadi orang sakti. Begitu turun mimbar jadi orang biasa, jadi bisnismen, jadi orang biasa. Dan dia bilang tidak pernah ada pemisahan antara yang namanya pelayanan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang memisahkan itu. Tapi hidup kita, itu pelayanan kita. Jangan pernah pisahkan. Dan dia bilang God have a fixed cost. Jangan tawar Tuhan. Jangan pernah mencoba menawar dan berkata Tuhan aku berikan uangku tapi egoku jangan ya Tuhan. Tapi keinginanku jangan ya Tuhan. Tapi anak-anakku jangan ya Tuhan. No, fixed cost, harga yang mutlak. Harga yang mutlak. Mari hari ini jangan ada apapun yang kita pegangi dalam tangan kita, dalam hidup kita. Self-sacrifice is the way kata Tuhan. Untuk kita tidak tersesat dalam diri kita sendiri. Untuk kita mengenal diri kita sendiri jujur dengan hati kita. Self-sacrifice. Belajarlah melepaskan semuanya untuk Tuhan. Belajarlah melepaskan segalanya untuk Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan.